Happy Sunday semuanya. Aku punya pertanyaan nih. Siapa karakter favorit kalian di Alkitab? Kalau aku, Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mendengarkan karakter yang keren-keren di Alkitab. Ayo kita siapkan hati kita untuk menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, mari kita menyanyikan lagu untuk menyembah Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, aku akan mendorongmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sebelum kita mendengar firman, mari kita nyanyikan satu pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kenapa panik gitu? Besok ada tugas matematika, aku lupa bawa bukuku. Gak usah panik Gerald, kan masih ada bukuku. Terus ntar kamu kerjainnya gimana? Kan kita bisa kerjain bareng-bareng Gerald. Aku bisa fotoin tugasnya ke kamu. Wah, kamu sangat baik, terima kasih ya. Sama-sama Gerald, sebagai teman kita harus saling membantu satu sama lain. Yeay. Halo adik-adik semuanya. Wah, hari ini ada kisah hidup dan karakter yang bisa kita teladani bersama. Kira-kira tokohnya siapa ya? Yuk kita saksikan bersama. Dahulu kala, di tanah Israel hiduplah sebuah keluarga. Elimelek, istrinya Naomi, dan kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion. Kelaparan yang hebat melanda di negeri itu.
membuat kehidupan menjadi sangat sulit. Demi mencari makanan dan kehidupan yang lebih baik, Elimelek membuat pilihan sulit untuk memindahkan keluarganya dari Bethlehem ke negeri tetangga, Moab. Seiring berlalunya waktu, Mahlon dan Kilion tumbuh besar di Moab. Mereka menikahi 2 perempuan Moab, Orpa dan Rut. Namun, tragedi kembali terjadi. Elimelek dan putra-putranya meninggal dunia, meninggalkan para perempuan itu sebagai janda. Naomi mendengar bahwa masa kelaparan di Israel telah berakhir, jadi ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Ketika Naomi, Orpa, dan Rut memulai perjalanan panjang ke Israel, Naomi meminta menantu-menantu perempuannya untuk kembali ke keluarga mereka. Mereka berdua tidak setuju dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikutinya. Naomi menjawab, "Mengapa kalian harus ikut denganku? Apakah aku masih bisa melahirkan anak laki-laki lain yang kelak akan menjadi suami kalian? Tidak, anak-anakku, kembalilah ke rumah orang tua kalian." Orpa memutuskan untuk pulang, namun Rut memeluk erat Naomi. Naomi mendorong Rut untuk kembali kepada bangsanya dan kepada dewa-dewanya, tetapi ia menolak. Rut berkata, "Kumohon, jangan minta aku meninggalkanmu. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Dimanapun engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Bahkan dalam kematian, kita tak akan terpisah." Melihat tekad Rut, Naomi tidak berkata apa-apa lagi. Maka mereka berdua pun berangkat kembali ke Bethlehem. Mereka menghadapi banyak tantangan karena para janda pada masa itu hanya memiliki sedikit uang atau makanan untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka tiba di Bethlehem, panen jelai baru saja dimulai. Rut bertanya kepada Naomi, apakah ia boleh pergi ke ladang dan mengumpulkan sisa gandum dari para pemanen. "Tentu saja sayangku, silakan," jawab Naomi. Rut mendapati dirinya berada di ladang seorang pria baik hati bernama Boas yang masih kerabat mendiang suaminya. Boas melihatnya dan bertanya, "Siapakah wanita muda di sana?" Mandornya menjawab, "Ia berasal dari Moab dan kembali bersama Naomi ketika suaminya meninggal. Dia telah bekerja keras sepanjang hari mengumpulkan jelai untuk dimakan." Boas mendekati Rut dan menunjukkan kebaikan hatinya yang luar biasa. Ia berkata, "Tinggallah di ladangku, ikuti perempuan-perempuan lain." Rut mengumpulkan jelai di ladang Boas sepanjang hari, dan ketika ia menyiapkan gandum malam itu, isinya memenuhi 1 keranjang penuh. Ia membawa kembali ke kota dan menunjukkannya kepada ibu mertuanya. "Di mana kamu mengumpulkan semua gandum ini hari ini?" tanya Naomi. Rut menceritakan kepada Naomi tentang Boas dan semua yang telah dilakukan untuknya hari itu. "Semoga Tuhan memberkati dia atas kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kita," seru Naomi. Nah, adik-adik, apa ya yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita belajar kasih dan kesetiaan yang dimiliki oleh Rut kepada Naomi. Ini menunjukkan kita betapa pentingnya untuk merawat dan mendukung keluarga serta orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua adalah kebaikan dan kemurahan hati. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu baik dengan orang-orang di sekitar kita, seperti teladan yang diberikan oleh Boas. Dan yang ketiga itu adalah tekad dan tangguh yang dimiliki oleh Rut. Dia pantang menyerah. Ini membuat kita belajar sesuatu, bahwa ketika kita menghadapi tantangan sekalipun, kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus gigih dan pantang menyerah. Wah, firman Tuhannya keren ya. Kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mulai bikin aktivitinya.
hari ini. Seru kan? Sekarang kita akan membuat keranjangnya Ruth. Berikut bahan, alat, dan cara pembuatannya. Nah, kalau kalian udah selesai, kalian bisa post di IG dan tag GSJS Kids PM. Bye-bye!